Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ilmu sebagai aktivitas penelitian. Berbicara tentang filsafat tidak lepas dari berbicara tentang ilmu dan pengetahuan. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Filsafat ilmu memiliki 3 cabang kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dari semua pengetahuan, maka ilmu merupakan pengetahuan yang aspek. Ontologi, epistemologi, dan aksiologinya telah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Mereka muncul dan berkembang maju sampai pada taraf kesadaran dalam diri pengenal dan masyarakat pengenal. Ada 2 sumber ilmu pengetahuan, yaitu dari agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dari manusia, yaitu para filsuf yang menghasilkan filsafat. Ilmu yang bersumber pada agama atau Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada manusia melalui para rasul-rasul Allah, berupa kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semua ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang ini bersumber dari filsafia yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat pada mencakup pula segala pemikiran mengenai masyarakat. Lalu seiring perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang semula tergabung dalam filsafat berkembang dengan tujuan masing-masing melalui penelitian para filsuf. Ilmu secara nyata dan khas adalah suatu kegiatan manusiawi, yakni perbuatan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hakikat ilmu yang telah dipaparkan sebelumnya, kegiatan yang dinyatakan sebagai ilmu tidak bersifat tunggal, melainkan lebih dan saling menjalin dan membentuk proses. Sedangkan ilmu pengetahuan itu ialah hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistema mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum-hukum tentang hal ehwal yang diselidikinya, seperti alam, manusia, dan juga agama, sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran manusia yang dibantu pengindraannya, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Dari berbagai ilmu pengetahuan yang terinduk dari filsafat, termasuk pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ilmu-ilmu almiah atau natural science yang meliputi fisika, kimia, astronomi, biologi, botani, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial atau social science yang terdiri dari sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, politik, sejarah, hukum, dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu-ilmu budaya atau humanities yang terdiri dari cinta kasih, agama, ilmu, budaya, kesenian, bahasa, kesusastraan, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan alam itu bermula dari rasa ingin tahu, yang merupakan surat ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, bulan, bintang, dan matahari yang dipandanginya. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Hubungan filsafat, ilmu, dan penelitian. Dalam kaitannya dengan hubungan ilmu filsafat dan penelitian, terdapat 3 komponen dasar yang erat kaitannya dengan penelitian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam pembahasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dikaitkan dengan logika yang digunakan untuk pembuktian, baik mengenai kenyataan, kebenaran, dan tingkat kepastian. Dapat dikelompokkan menjadi 2 aliran filsafat ilmu, yaitu
empirisme dan rasionalisme atau rasionalisme, menghendaki kebenaran empirik, logik, etik, dan transendental atau metafisik, atau memunculkan logika fenomenologi. Ontologi. Sebagai komponen dasar filsafat, ontologi memiliki objek telaah yaitu yang ada. Studi tentang yang ada pada dataran studi filsafat pada umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Istilah ontologi ketika kita membahas yang ada di dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Sedangkan yang merupakan objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realita tampil dalam kuantitas atau jumlah. Yang kedua, epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari kata episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos, yang berarti pengetahuan atau teori. Secara etimologi berarti pengetahuan, teori pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan atau menyelidiki tentang asal, susunan, metode, serta kebenaran pengetahuan. Jadi, epistemologi merupakan cabang atau bagian dari filsafat yang membahas masalah-masalah pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Komponen dasar selanjutnya dalam filsafat adalah aksiologi, yaitu pembahasan tentang bentuk ilmu yang dihasilkan dari penelitian. Ini pun dipengaruhi ontologi yang digunakan. Ontologi yang memahami sesuatu itu tunggal penelitian jenis kuantitatif, maka ilmu yang dibentuknya disebut nomotetik dan bebas nilai.